Kisah ini bermula di Dickinson, Texas, pada tahun 2020. Para astronot, keluarga, dan teman-teman mereka berpesta dalam perayaan yang menandai keberangkatan misi pertama ke Mars. Woody dan istrinya Terry juga tengah mempersiapkan diri untuk perjalanan tersebut, tetapi hanya mereka berdua yang pergi. Terry bercanda bahwa terbang bersama akan memperkuat hubungan mereka. Namun, belum ada yang tahu apa yang menanti mereka dalam perjalanan keluar angkasa ini. Komandan kapal, Luke, khawatir kolega sekaligus sahabatnya, Jim, tidak datang ke perayaan tersebut. Luke juga sedih tentang malam terakhirnya. Tetapi istrinya menghiburnya dan menyuruhnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putra mereka yang masih kecil. Ia berjanji kepada putranya bahwa ia akan membaca buku favoritnya setiap malam, dimanapun ia berada. Jadi, seolah-olah mereka sedang membacanya bersama-sama. Akhirnya, Jim datang ke pesta itu. Luke sangat senang melihatnya. Menjelang malam, Woody, Jim, dan Luke sudah mendiskusikan penerbangan yang akan datang. Mereka ingat bahwa Jim adalah pilot yang sangat berbakat. Ia bahkan pernah berhasil mendaratkan pesawat yang tidak berfungsi. Jim seharusnya pergi ke Mars pada misi pertama, tetapi karena istrinya sakit, ia harus menghentikan persiapan untuk penerbangan tersebut. Sekarang Luke yang menggantikannya. Pria itu merasa bersalah di hadapan temannya, karena ia telah mempersiapkan ini selama 12 tahun penuh. Jim mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan mendoakan Luke agar penerbangannya menyenangkan, meskipun jelas bahwa pria itu sangat kesal. 13 bulan berlalu, awak misi Mars 1 mendarat di dekat Kidonia. Sebuah kamera yang dikendalikan dari jarak jauh melaju melintasi permukaan planet gurun itu dan mengumpulkan informasi. Tiba-tiba, tim tersebut melihat formasi putih terang yang misterius 16 km dari lokasi mereka. Tim tersebut memutuskan bahwa itu bukan abu vulkanik, tetapi lebih seperti es. Tetapi mengapa ada es di Mars? Mereka memutuskan untuk melaporkannya ke Stasiun Luar Angkasa Internasional dan berangkat untuk menyelidiki sendiri objek yang tidak dikenal itu. Di pusat kontrol ekspedisi Mars, waktu berjalan 20 menit terlambat. Staf stasiun, termasuk Jim, sedang menonton umpan video dari tim. Luke berasumsi bahwa fenomena misterius ini adalah pelepasan air tanah. Dan jika memang benar, mereka telah menemukan cara untuk menetap di planet tersebut. Sementara itu, tim Mars 1 telah tiba di tempat kejadian anomali tersebut. Tiba-tiba, anggota tim mulai mendengar suara rendah yang aneh, yang mereka kira sebagai gangguan dari wahana penjelajah. Saat mereka semakin dekat ke gunung, para astronot menyalakan radar untuk mencari tahu apa itu. Radar menunjukkan adanya logam di bawah seluruh gunung. Tim memutuskan untuk memeriksa formasi itu lagi dan meningkatkan daya radar. Tiba-tiba sinyal terputus dan terjadi keheningan total. Anggota kru menjadi bingung. Dalam hitungan detik, pusaran angin raksasa mulai muncul di sekitar gunung. Seperti makhluk hidup, pusaran itu mengejar para astronot dan menghancurkan mereka satu per satu. Batu-batu beterbangan ke udara dan menghantam orang-orang dengan kekuatan yang luar biasa, sementara pusaran angin itu menyedot semua yang ada di jalurnya menjadi pusaran pasir raksasa. Pusaran itu mereda, dan ternyata gunung misterius itu adalah wajah humanoid yang besar. Akibat bencana itu, Stasiun Luar Angkasa mendeteksi ledakan energi yang sangat kuat. Manajemen mengumpulkan semua anggota tim untuk memutuskan bagaimana cara melanjutkan. Woody dan Terry serta teknisi Phil tiba di stasiun, di mana mereka diberitahu seberapa parah bencana itu. Sinyal samar datang dari kam misi Mars 1, yang berarti beberapa kru selamat. Kru menyalakan panggilan darurat dari Luke. Pria yang ketakutan itu dengan bingung menjelaskan apa yang terjadi pada krunya. Dia berhasil menceritakan suara rendah yang mereka dengar dan fenomena yang tidak dapat dijelaskan yang menyerang dan menghancurkan seluruh kru. Denyut yang kuat itu melumpuhkan semua komputer, yang berarti tidak ada cara untuk menghubungi Luke lagi. Stasiun menyadari bahwa satu-satunya kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi dan mencoba membantu Luke adalah dengan mengirimkan misi Mars 2 kepadanya. Tiba-tiba, Phil menyadari bahwa satelit penelitian Saturnus melewati orbit Mars dan dapat diprogram ulang untuk menjelajahi kam Mars 1. Namun, manajer stasiun menyatakan bahwa peluncuran tidak mungkin dilakukan hingga 8 bulan kemudian. Namun, Jim punya rencana. Dia sudah melakukan perhitungan dan menemukan bahwa mereka dapat terbang lebih cepat dengan mengurangi beban kapal dan mengambil lebih banyak bahan bakar. Komandan, bernama Ray, awalnya tidak seoptimis Jim. Namun, pria itu membuktikan bahwa semuanya akan berjalan lancar, karena dialah yang mengembangkan rencana evakuasi untuk misi Mars. Ide Jim didukung oleh Woody, dan Ray setuju. Woody memeriksa komposisi tim dengan Ray. Dia bersikeras agar Jim menjadi kopilot. Ray menentangnya, karena Jim tidak diizinkan untuk terbang.
Pria itu tidak ingin mengikuti beberapa tes psikologis yang tersisa karena penyakit dan meninggalnya istrinya. Namun, Woody berhasil meyakinkan komandan. Misi Mars 2 telah menempuh perjalanan selama 173 hari. Phil membuat model DNA wanita idamannya dari permen. Setelah memakan salah satu permen, Jim bertanya DNA siapa itu sekarang. Phil berasumsi bahwa itu sekarang adalah seekor katak. Woody mengamati badai debu di layar yang sedang menuju langsung ke kamp ekspedisi Mars 1. Ia memberitahu Jim bahwa ia harus mempercepat dan bergerak lebih cepat dari jadwal, karena badai itu akan segera menutupi seluruh planet selama setahun penuh. Akhirnya, data dari satelit tiba, tim menemukan bahwa kapal Mars 1 masih utuh. Saat mereka semakin dekat ke area lain, mereka melihat 3 makam. Luke mungkin masih hidup. Memindai lokasi tersebut untuk mengetahui tingkat radiasi, tim melihat gangguan aneh di layar. Woody mencatat bahwa gempa bumi yang terjadi 6 bulan lalu tidak mungkin menyebabkan hal ini. Namun Jim yakin itu bukan gempa bumi. Seluruh kru kapal, serta personil stasiun luar angkasa, gembira dengan kedatangan misi kedua ke Mars. Ray memberikan izin untuk mendarat. Sementara itu, Jim mengingat istrinya Maggie dan menonton video lama. Mereka bertemu di Akademi Angkatan Udara, menikah, dan menjadi komandan pangkalan Mars 1. Maggie bermimpi mendarat di Mars dan percaya misinya adalah mengungkap misterinya. Dia yakin ada sesuatu yang tak terduga di sana. Hanya tinggal 1 jam lagi sebelum kapal memasuki orbit Mars. Para astronot memeriksa semua sistem dan prosedur. Phil memasukkan data yang diperlukan di layar, dan tiba-tiba awan mikrometeorit menghantam kapal. Salah satu partikel meteor memecahkan kaca dan Phil terluka di lengan. Para kru menemukan kerusakan pada sistem utama. Tekanan turun dan sebuah lubang ditemukan di lambung kapal. Woody menemukannya dan memperbaikinya, tetapi tekanan udara terus turun. Ini berarti ada lebih banyak lubang di kapal. Dekompresi lengkap tinggal beberapa menit lagi. Woody memutuskan untuk keluar, tetapi hampir mustahil untuk menemukan area yang rusak. Tiba-tiba para anggota kru menemukan cara untuk menemukan celah itu. Mereka membuka bungkusan cairan, dan semua zat mulai mengalir deras menuju lubang yang tidak mencolok itu. Tekanan atmosfer di kapal sudah sangat rendah. Jim merasa sakit dan kehilangan kesadaran. Pada saat terakhir, Woody menutup lubang itu dan tekanan akhirnya stabil. Woody ingin memeriksa seluruh lambung kapal, karena masih banyak goresan yang tersisa di atasnya. Tetapi pada titik ini, kapal sudah siap untuk mengorbit. Phil menyuruh Woody untuk bergegas kembali. Pria itu kembali keluar tanpa pernah memeriksa lambung kapal secara menyeluruh. Para kru belum tahu bahwa pada titik ini mereka telah melakukan kesalahan fatal. Phil menyalakan mesin dan menyalakan injeksi bahan bakar. Namun ternyata tidak ada yang menyadari kebocoran lain di saluran bahan bakar mesin. Sebagian bahan bakar dipaksa keluar angkasa. Tim mulai menghitung mundur dan Phil bersiap menekan tombol start. Saat mesin menyala, bahan bakar terbakar dan merusak pesawat. Sistem tidak merespons perintah, mesin tidak dapat dimatikan. Pesawat jatuh menembus atmosfer dan akan terbakar dalam 3 menit. Para kru menemukan dengan panik bahwa modul pasokan, yang ditinggalkan di orbit dari Mars 1, hanya berjarak 1 km. Para astronot mengenakan pakaian antariksa mereka dan memutuskan untuk pergi keluar angkasa, berharap untuk mencapai modul tersebut. Setelah meninggalkan pesawat, kru menemukan bahwa modul pasokan tidak berada di tempat yang mereka kira dan bergerak terlalu cepat. Woody memutuskan untuk menggunakan roketnya untuk terbang ke modul dan memasang tali pengikat padanya. Namun, bahan bakarnya cepat habis dan Woody terpaksa beralih ke mode penerbangan otonom dan melepaskan propulsi. Pria itu sudah mendekati modul, tetapi sekarang dia tidak bisa berhenti. Dia menabrak modul, berhasil mengamankan tali pengikat, tetapi tidak dapat meraihnya dan terbang melewatinya. Terus jatuh ke Mars, sistem otonom mati, dan sekarang tidak ada cara baginya untuk mengubah jalur penerbangannya. Rekan-rekannya segera ingin terbang mengejarnya, tetapi Woody menghentikan mereka. Karena jetpack tidak memiliki cukup daya untuk terbang ke sana dan kembali, Woody menyadari bahwa ini adalah akhir. Sementara itu, kru lainnya berhasil mendapatkan pijakan di modul. Tiba-tiba Terry melepaskan tali pengikatnya, dia ingin menyelamatkan suaminya dengan cara apapun. Woody mencoba membujuknya untuk tidak melakukannya. Tetapi dia tidak mau menyerah, melihat bahwa ada 51% bahan bakar yang tersisa, hanya untuk penerbangan pulang. Wanita itu berhenti, Terry meluncurkan tombaknya, dan Woody mengulurkan tangannya, berharap panjang tombaknya cukup. Namun, jaraknya sudah terlalu jauh dan kabelnya kurang setengah meter. Terry hendak terbang sedikit lebih dekat dan mencoba lagi. Tetapi Woody menyadari bahwa jika dia terbang lebih jauh lagi, dia tidak akan bisa kembali. Dia memberitahu Terry bahwa dia mencintainya dan tidak akan membiarkannya melakukan itu. Woody melepas helmnya dan langsung membeku.
Jim mencoba menenangkan Terry dan meyakinkannya untuk kembali. Stasiun luar angkasa berhenti menerima sinyal dari Mars 2, staf mengira kru tidak selamat. Kemudian cerita diperlihatkan semua anggota kru yang tersisa akhirnya tiba di Mars. Setelah menancapkan bendera nasional, mereka menuju kapal ekspedisi pertama. Para kru telah membawa serta motherboard baru, yang akan mereka pasang sebagai pengganti yang terbakar. Para astronot menjelajahi kapal. Jim masuk ke rumah kaca dan menyadari bahwa seseorang telah berada di sana selama ini. Karena semua peralatan menyala, tiba-tiba, ia diserang oleh Luke yang masih hidup. Ia mengira Jim hanyalah halusinasi dan berusaha menyingkirkannya. Jim mengingatkan Luke tentang putranya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka telah membaca Treasure Island. Hal ini menenangkan pria itu. Luke akhirnya sadar dan menyadari bahwa teman-temannya nyata. Ia sangat senang melihat Jim, Terry, dan Phil dan tidak percaya mereka berhasil selamat. Ia menangis bahagia, tetapi kegembiraannya digantikan oleh kesedihan ketika ia mengetahui bahwa Woody tidak selamat. Tim bertanya kepada Luke apa yang terjadi pada kru misi pertama. Tetapi ia hanya mengulangi bahwa sesuatu meledak dari puncak gunung dan melenyapkan semua orang. Luke percaya bahwa ia selamat karena suatu alasan, ia adalah orang yang harus memecahkan misteri itu. Semua orang tampaknya menganggap pria itu agak gila, karena ia telah menghabiskan 1 tahun sendirian di planet yang jauh. Teman-temannya memberitahu dia bahwa mereka telah membawa papan navigasi dan mereka semua akan segera dapat terbang menjauh. Luke memberitahu kru tentang kejadian mengerikan itu dan menunjukkan kepada mereka lokasi pemakaman. Tiba-tiba Jim melihat badai besar di kejauhan yang akan menutupi seluruh planet. Luke mengatakan badai itu telah ada di sana sejak lama dan berasal dari gunung misterius. Ia menduga bahwa Jim dan kru lainnya tidak dapat mempercayai ceritanya. Semua astronot kembali ke kapal. Di sini Luke mencoba menjelaskan dengan tepat misteri yang harus dipecahkannya. Bagaimanapun, jutaan tahun telah berlalu, di mana telah terjadi jatuhnya meteor, badai pasir, dan aliran lava. Karena semua ini, permukaan planet telah berubah, dan mereka tidak dapat melihatnya. Luke menyalakan komputer dan menunjukkan gunung dalam bentuk wajah. Para astronot terkejut dengan apa yang mereka lihat. Jim meminta Luke untuk menyalakan suara yang mereka dengar sebelum badai. Luke memulai rekaman dan mengatakan bahwa suara khusus ini adalah kuncinya. Selama misi kedua berlangsung, Luke menyadari bahwa suara-suara aneh itu adalah serangkaian simbol matematika yang berulang. Ia menghubungkan kelompok-kelompok suara itu dengan sistem koordinat dan memperoleh model DNA. Luke menduga bahwa itu adalah potret makhluk yang menciptakan wajah itu. Para astronot yang terkejut menyadari bahwa itu bukan manusia, karena model itu kehilangan pasangan kromosom terakhir. Akan tetapi, mereka belum mengerti alasannya. Saat memilah-milah perlengkapan, Jim secara tidak sengaja menumpahkan permen Phil dan teringat bagaimana mereka bermain-main dengan model DNA itu. Ia menyadari bahwa suara yang dihasilkan wajah dan model DNA yang diperoleh dari suara-suara itu bukanlah potret. Itu adalah ujian. Wajah itu menunggu jawaban atas sebuah pertanyaan. Para astronot pada misi pertama seharusnya menambahkan pasangan kromosom yang hilang untuk membuktikan bahwa mereka manusia. Sebaliknya, mereka mengarahkan radar dan itu ditafsirkan sebagai jawaban yang salah dan wajah itu menjadi defensif. Sekarang giliran para astronot yang selamat untuk mencari tahu apa yang terjadi ketika wajah misterius ini mendapatkan jawaban yang benar. Jim menawarkan untuk mencari tahu nada mana yang sesuai dengan kromosom yang hilang. Ia berencana untuk merekam suara yang dihasilkan sebagai pesan. Phil dan Terry ragu, bagaimana jika asumsi mereka ternyata salah dan nasib yang sama menanti mereka sebagai kru pertama. Namun Jim bersikeras, karena jika mereka pergi tanpa mencari tahu, itu berarti teman-teman mereka telah mengorbankan hidup mereka dengan sia-sia. Luke punya ide, mereka akan menjauh dari wajah itu, dan rekaman akan dikirim bersama dengan kamera yang dikendalikan dari jarak jauh. Tim memposisikan sumber suara sedekat mungkin dengan wajah Mars. Setelah sinyal DNA yang diperbesar berakhir, sebuah pintu masuk muncul di wajah itu, cahaya putih yang menyilaukan dapat terlihat darinya. Para astronot menganggap reaksi ini sebagai undangan. Jim, Terry, dan Luke pergi ke wajah itu. Phil tetap berada di kapal, dan Jim memerintahkannya untuk pergi pada waktu yang ditentukan. Bahkan jika mereka tidak kembali, para astronot memasuki ruangan berdinding putih dan pintu masuk ditutup di belakang mereka. Komunikasi dengan Phil terputus dan mereka menyadari bahwa mereka terjebak. Jim tiba-tiba menyadari bahwa di dalam wajah raksasa itu ada atmosfer seperti bumi. Para astronot dengan hati-hati melepaskan helm mereka. Tiba-tiba, sebuah pintu kedap udara terbuka di belakang mereka, dan tim berjalan masuk tanpa ragu-ragu. Di sebuah ruangan gelap, mereka melihat proyeksi 3 dimensi besar tata surya. Segera sebuah hologram seorang Mars muncul.
mengungkapkan kepada para astronot rahasia asal-usul kehidupan di bumi. Dia menangis. Di masa lalu yang jauh, sebuah asteroid raksasa menghantam Mars yang mirip bumi, menghancurkan seluruh ekosistemnya. Orang-orang Mars pergi ke galaksi lain, tetapi satu kapal dikirim ke bumi. Di dalamnya, mereka mengirim DNA mereka, dan berkat sel-sel tersebut, kehidupan terbentuk di planet kita. Para astronot menyadari bahwa orang Mars lah yang memberi kehidupan kepada seluruh umat manusia. Setelah selesai menonton ceritanya, Jim, Luke, Terry, dan hologram Mars berpegangan tangan di sekitar proyeksi bumi. Tiba-tiba proyeksi itu menghilang dan sebuah lingkaran putih muncul di tempatnya. Orang Mars itu kemudian meninggalkan para astronot. Tiba-tiba, komunikasi dengan Phil dipulihkan. Dia melaporkan bahwa badai semakin kuat dan dapat segera menenggelamkan kapal. Tim menyadari bahwa sebuah kapal juga akan terbang keluar dari Vest dan hitungan mundur telah dimulai. Terry dan Luke bergegas ke pintu keluar, tetapi Jim menolak untuk pergi. Dia menyadari bahwa ini semua adalah undangan. Dengan kapal Mars, dia akan terus menjelajah lebih jauh keluar angkasa. Jim melihat ini sebagai takdirnya dan yakin Maggie menginginkan hal yang sama. Luke dan Terry tidak mengecilkan hati teman mereka, tetapi hanya berterima kasih padanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Jim, para astronot meninggalkan ruangan yang menakjubkan itu. Badai akan segera menyusul kapal mereka, dan mereka harus sampai di sana secepat mungkin. Sudah waktunya berangkat, tetapi Luke dan Terry masih pergi. Sementara itu, Jim melangkah ke lingkaran putih dan menemukan dirinya dalam kapsul transparan, yang naik sangat cepat ke pesawat ruang angkasa Mars. Luke dan Terry berhasil melewati badai pasir. Mereka terlambat, tetapi mereka berharap Phil tidak terbang tanpa mereka. Phil hendak menyalakan mesin, tetapi tiba-tiba Luke melakukan kontak, akhirnya mereka siap berangkat. Ruang di sekitar Jim terisi dengan cairan. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia bisa bernapas di sana. Semua momen terbaik dalam hidupnya terlintas di depan matanya. Jim bahagia dan siap untuk perjalanan menakjubkan lainnya. Seluruh wajah Mars berubah menjadi pilar api, yang dilalui oleh kapal yang membawa Jim, Phil, Luke, dan Terry berhasil meninggalkan Mars. Melalui jendela kapal, mereka melihat Jim di atas kapal yang sedang menuju jauh, jauh sekali, menuju galaksi yang tidak dikenal. Akhirnya film pun selesai. Menurut Anda, apa yang menanti Jim di luar sana? Misteri apa saja yang akan ia temukan di planet lain? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.